Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, hari Rabu pada tanggal 27 Juli 2022. Diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dosa telah membuat permusuhan antara manusia dengan Allah, permusuhan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan permusuhan antara manusia dengan manusia yang lain. Akibatnya adalah bahwa hilangnya damai sejahtera, hilang sukacita, dan hilangnya rasa kepercayaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada banyak perselisihan, ada banyak pertengkaran dan lain sebagainya ketika saudara dosa telah merasuki kehidupan manusia. Karena itu saudara, Tuhan melihat dari surga betapa pentingnya manusia itu didamaikan. Dan jalan satu-satunya untuk memperdamaikan hubungan yang telah rusak ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan berinisiatif dan Tuhan sendiri yang melakukannya. Karena manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Manusia juga tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk memulihkan hubungannya dengan dirinya sendiri dan hubungannya dengan sesama manusia. Semuanya dilakukan oleh Allah, dan Allah sendiri yang turun dari surga. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya dan dia menjelma menjadi manusia. Dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia yang lain. Dan dia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamaian itu, sehingga hidup kita ketika didamaikan oleh Allah melalui pengampunan dosa dan melalui penerimaan dari Tuhan kepada manusia, maka kita bisa didamaikan. Hidup kita dipulihkan, hidup kita saudara menjadi mengalami sukacita yang besar karena dia Allah yang telah melakukannya demi hubungan kita, relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Saudara, semuanya itu adalah anugerah Allah. Semuanya adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang ditawarkan Allah dengan manusia. Pendamaian itu, saudara, sekarang kita nikmati ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Berjumpa dengan Kristus berarti kita telah mengalami sendiri karya penyelamatan Allah. Berjumpa dengan Kristus, saudara, berarti kita mengalami yang namanya sesuatu yang maha indah. Berjumpa dengan Kristus, kita mengalami, saudara, hidup bersama dengan Kristus dan hidup bersama dengan saudara-saudara seiman. Berdamai dengan Allah berarti juga, saudara, berdamai dengan manusia. Karena itu kita yang sudah didamaikan oleh Allah, dalam perikop kita pada hari ini dipercayakan kepada kita juga pelayanan perdamaian, yaitu saudara kita menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menyampaikan berita kabar baik yang berpusat kepada Kristus, memberitakan kabar pendamaian kepada manusia. Kalau kita mau hidup di dalam damai itu sendiri, termasuk dalam relasi yang harmonis dengan menerima satu dengan yang lain, tugas kita bersama. Saudara, saya sudah didamaikan dengan Tuhan, dan saya percaya saudara juga yang mendengarkan renungan pada pagi ini juga sudah didamaikan oleh Allah. Karena itu tugas kita adalah
membawa lilin-lilin perdamaian di tengah-tengah keluarga. Bukan membawa permusuhan, bukan membawa perpecahan, bukan membawa pengkotak-kotakan. Tetapi yang kita bawakan adalah berita kedamaian, berita Injil, kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada perselisihan, di sana hadirlah orang-orang percaya membawa berita pertemuan dan berita sukacita. Kalau ada pertengkaran, tugas-tugas orang percaya adalah untuk mendamaikan. Kalau ada saudara pengkotak-kotakan, tugas-tugas orang percaya adalah untuk mempersatukan. Ini panggilan hidup kita. Sebagaimana Paulus menyuarakan ini kepada jemaat di Korintus, supaya tidak terjadi perpecahan yang satu dengan yang lain. Diingatkan kepada kita, Tuhan sudah mempersatukan kita. Tuhan sudah memperdamaikan kita di kayu salib. Karena itu kerinduan Tuhan bagi kita adalah kita juga menjadi juru damai, juru sukacita dimanapun kita berada. Jangan bawa perpecahan, jangan bawa perselisihan, jangan bawa perkotak-kotakan, tetapi bawalah berita damai, berita sukacita di tengah-tengah di mana kita ditempatkan, di mana kita hidup, dan di mana kita berada. Amin. Tuhan menguatkan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan berinisiatif untuk mendamaikan kami dengan Engkau. Tanpa perdamaian ini kami masih dalam permusuhan. Tanpa perdamaian dari Allah, kami tetap di dalam dosa dan di dalam kebencian, iri hati, pertengkaran, maka akan terus-menerus mewarnai kehidupan dunia. Tetapi bersyukur di dalam darah Tuhan Yesus yang telah mati di Bukit Golgata. Darah itu mendamaikan kami dengan Allah. Darah itu mendamaikan kami dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pertikaian, buat jemaat-Mu yang dalam perselisihan dan pengkotak-kotakan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, dan firman ini boleh merasuki hati dan pikiran jemaat-Mu, sehingga setiap orang dapat merendahkan hatinya, dapat merendahkan dirinya, meniru Kristus yang rendah hati itu, untuk mau mengalah, untuk mau berkorban, dan untuk mau punya hati, bersama-sama bergandengan tangan, sehati dan sepikir, membangun kerajaan Allah, membangun kedamaian dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam hidup kami di rumah tangga. Terpujilah Engkau dalam hidup bergereja, bermasyarakat, bersekutu dimanapun umat Tuhan berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.